kembali lagi di Discuss SMK Nusa Dua Business Podcast. Jadi tema kita kali ini adalah mantan ketua OSIS 2 periode bersama saya Farah sebagai host di hari ini, dan kita juga kedatangan tamu sekaligus motivator kita. Jadi beliau adalah ketua OSIS 2 periode di sekolah SMK Nusa Dua. Baik, kita kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Iqbal Fajar, biasa dipanggil Iqbal sama teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah. Sesuai kata Kak Farah tadi, saya adalah ketua OSIS 2 periode, yang dimana periode pertama saya di tahun 2023 dan 2024, dan periode kedua saya di tahun 2024 dan 2025. Oke. Farah mau nanya nih. Boleh. Ngedengar kakak sekarang udah selesai menjabat sebagai ketua OSIS ya? Yes, benar, kita udah demisioner untuk yang kelas 12-nya. Oke. Boleh nggak sih ceritain sedikit tentang pengalaman kakak selama 2 tahun menjabat di SMK Nusa Dua sebagai ketua OSIS? Jadi kalau untuk awalnya itu bermula waktu di kelas 10 awalnya itu. Yang dimana OSIS kelas 12-nya, ketua OSIS sebelumnya yaitu Kak Yudhistira, dan OSIS itu tuh lagi gencar-gencarnya mencari anggota baru gitu. Awalnya sih Iqbal belum terfikirkan Kak untuk maju sebagai ketua OSIS, jadi kayak mau jadi anggota aja, karena dulu sewaktu SMP juga kan masih belum pernah jadi ketua gitu. Tapi karena waktu itu kebetulan calon OSIS intinya itu lagi kekurangan, jadi sebenarnya Iqbal ini nggak ada niatan lah untuk gabung jadi ketua OSIS gitu kan, untuk jadi calonnya, karena soalnya mikir kayak pasti yang jadi ketua OSISnya juga kelas lagi gitu. Jadi ketika itu waktu Kak Yudhistira dan OSIS inti lain serta pembina nemuin Iqbal disuruh maju sebagai calon, ya waktu itu Iqbal iya aja sih. Tapi dalam hati tuh kayak to be honest nggak niat banget lah. Nah setelah itu pas pemilihan, karena kan waktu itu calon ketua OSISnya tuh ada 3 orang kalau nggak salah. Itu ada saya dan ada kelas 11-nya juga, sama kelas 10 2 orang waktu itu. Jadi waktu itu pas pemilihan tuh saya kayak udah yakin paling mentok-mentok jadi wakil, mentok-mentok jadi sekretaris, karena soalnya kayak nggak mungkin gitu kan adik kelasnya jadi ketua OSIS gitu. Tapi setelah hari H penghitungan suara, ya mind blowing aja sih, tiba-tiba yang kepilih tuh saya gitu, dengan total suara kalau nggak salah waktu itu di angka 173 suara kayak gitu Kak. Jadi pas di periode pertama itu cukup gimana ya, terpressure lah, karena kan sebelumnya tuh belum pernah jadi ketua OSIS gitu kan. Jadi ketika udah harus mengemban tugas yang dimana sebagai ketua itu juga sulit banget. Jadi waktu itu dan padahal itu karena nggak ada niat juga ya, jadi kayak wah gimana nih aku jadi ketua OSIS, kira-kira aku bisa nggak ya nyatuin chemistry satu sama lain, karena di dalam organisasi yang paling sulit itu adalah penyatuan chemistry antara anggota baru dan anggota lama. Dan waktu itu kalau nggak salah kakak kelas 11-nya, dia tuh kebetulan anak yang cukup famous di angkatannya, dia dikenal sama banyak orang. Ya mungkin saya pikirnya dia yang bakal menang segala macem gini-gini, ternyata kebalikannya gitu. Jadi waktu itu tantangan pertama Iqbal waktu masih jadi ketua OSIS itu adalah penyatuan chemistry antara angkatannya Iqbal sama kak kelas 11-nya. Karena waktu itu benar-benar sulit banget sih penyatuan chemistry-nya. Kayak gimana ya? Waktu itu pengenalannya agak sulit, karena emang mungkin dari OSIS-OSIS sebelumnya pembawaannya mungkin agak kaku kayak gimana gitu. Karena kan Iqbal nggak mau begitu kaku lah, karena Iqbal udah nentuin konsep leadershipnya Iqbal bahwa semua yang di OSIS itu nggak ada kakunya, dan kita juga kayak gimana ya, chill aja lah, kerja bareng-bareng, have fun bareng-bareng, ngelewatin ini semua tuh seneng susahnya tuh bareng-bareng gitu. Tapi overall untuk yang di angkatan pertama itu cukup gimana ya, cukup memuaskan lah, karena waktu itu kita berhasil ngadain dan jalanin beberapa event, yang dimana event yang paling berkesan itu adalah event MPLS waktu Kak Farah MPLS waktu itu. Nah, jadi waktu Kak Farah MPLS itu panitianya adalah saya sendiri dan OSIS kelas 11-nya waktu itu. Tantangan utamanya kalau untuk di event pertama itu tentunya jadwal yang padat dari teman-teman kelas 11, karena waktu itu kelas 11-nya itu udah diperbolehkan untuk DW. Jadi anak OSIS tuh banyak banget yang DW. Jadi kan
kalau jadwalnya bentrok sama jadwal DW mereka tuh mereka pasti nggak akan bisa datang gitu, karena kayak penyatuan jadwalnya itu agak sulit aja sih dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi waktu itu yang benar-benar kerja banget itu adalah angkatan kelas 10-nya, angkatannya Kak Iqbal, karena waktu itu emang benar-benar kelas 11-nya minim banget, karena mereka harus bentur sama jadwal DW mereka, itu sangat disayangkan sih. Terus untuk event yang kedua itu event 17 Agustus, yang mana itu event rutin pastinya dari setiap sekolah-sekolah. Itu kita berhasil ngadain beberapa permainan dan itu alhamdulillahnya sukses juga. Terus setelah itu di event ketiga ada event bulan bahasa, yang dimana biasanya kita menyebutnya dengan gerakan apresiasi sastra SMK Nusa 2 atau disingkat GASKAN, teman-teman. Jadi kalau kalian udah pasti tahu, GASKAN itu adalah diperingati di setiap bulan bahasa. Jadi waktu itu kebetulan di GASKAN yang pertama itu Iqbal udah mulai training. Jadi Iqbal dan angkatannya Iqbal tuh udah mulai training, dan untuk di SMK Nusa 2 sendiri itu ketika anggota OSIS ada yang training itu tidak dipermasalahkan untuk kegiatannya, jadi tidak akan diganggu oleh sekolah kegiatannya. Jadi yang waktu itu bertugas adalah OSIS kelas 11-nya. Waktu itu angkatannya Kak Brian. Jadi di sana yang lebih tricky itu adalah Kak Briannya yang lebih aktif di sana, karena kebetulan itu Iqbal masih training. Dan di GASKAN yang kedua itu baru kita bisa full anggota, dan itu cukup seru banget sih, karena kita penyatuan chemistry-nya udah dapet banget selama 2 bulan atau 3 bulan lebih gitu. Dan untuk yang angkatan yang kedua, yang dimana itu berbarengan sama kegiatan kegiatan P5 waktu itu, kalau nggak salah dari P5-nya angkatannya Kak Farah waktu itu kan, benar. Jadi waktu itu yang maju sebagai calon inti itu ada Kak Listia, yang kemarin kalau kalian semua udah tahu yang sekarang jadi tim Jogek Bagus SMK Nusa 2. Dan yang kedua itu ada Kak Zelka juga. Kak Zelka sekarang menjadi sekretaris OSIS, yang dimana dia juga lanjut sebagai 2 periode, teman-teman. Jadi waktu itu yang maju hanya 3 orang. Sebenarnya ada 5 orang, namun 2-nya ini sepertinya insecure lebih dulu, jadi mereka lebih milih untuk mengundurkan diri, dan kita lanjut di 3 orang waktu itu. Dan sebenarnya di situ Iqbal udah kayak ngerasa menang kalah, yaudahlah biarin aja, nggak masalah, karena kayak udah 1 tahun tuh udah cukup lelah lah, karena udah ngurus kelas ditambah ngurus 1 angkatan, jadi kayak ke pressure-nya ada gitu. Setelah itu pas hari H pemilihan ternyata Iqbal menang lagi. Jadi waktu itu kalau nggak salah Iqbal berhasil dapetin suara sekitar 220 suara kalau nggak salah waktu itu, dan disusul oleh Kak Listia dan juga Kak Zelka di angka 70-an waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan Kak Iqbal juga masih training, tapi udah training di fase akhir, jadi waktu itu nggak begitu banyak mikirin kegiatan training karena udah mau selesai gitu trainingnya. Dan untuk di periode kedua ini saya merasa benar-benar puas banget sih, karena kan juga ada Kak Farah sebagai anggotanya. Saya benar-benar ngerasa puas banget karena emang di periode kedua ini OSKAN bener-bener dirombak, baik dari OSIS intinya, terus divisi-divisinya, dan bahkan pembinanya juga ikut berubah-ubah. Jadi bener-bener kita menyandang nama baru OSKAN New Era gitulah bahasanya. Benar-benar memuaskan karena di periode kedua ini saya dan OSIS SMK Nusa 2 itu berhasil melaksanakan banyak kegiatan. Salah satu contoh kegiatan yang paling berkesan menurut saya itu adalah Skanfest dan pemilihan Jogek Bagus, yang dimana Skanfest itu SMK Nusa 2 Festival itu berbarengan dengan pemilihan Jogek Bagus SMK Nusa 2, yang dimana Jogek Bagus SMK Nusa 2 ini sebenarnya adalah wacana dari beberapa tahun sebelumnya, namun belum bisa terwujud, dan akhirnya di 2025 ini dapat terwujud. Di situ kita merasa kayak senang banget sih, karena akhirnya kita punya organisasi baru lagi di sekolah supaya bentuk untuk solidaritas antar siswa-siswi di SMK Nusa 2 gitu. Merasa sangat senang karena Skanfest sangat sukses, yang dimana waktu itu kita berbarengan juga dengan ulang tahun Yayasan Pendidikan Gajah Wahana dan ulang tahun sekolah. Jadi waktu itu ada 3 event besar, yang dimana kita berhasil merayakan itu semua dengan dibantu seluruh anggota OSIS, Bapak Ibu guru pembina, serta teman-teman dari SMK Nusa 2. So far untuk 2 periode sangat memuaskan, tapi lelah juga Kak, kayak gitu. Jadi walaupun memuaskan, lelahnya juga dapat, tapi
Ya kalau untuk dihitung lelahnya lebih banyak senangnya sih menurut saya pribadi ya, karena akhirnya saya bisa gimana ya, melewati fase nyaman saya. Jadi kayak saya keluar dari zona nyaman dan berani ngambil posisi ketua yang dimana itu benar-benar sulit banget lah untuk anak kelas 10 di waktu itu, karena kayak nggak expect aja anak kelas 10 yang bahkan baru masuk, baru muncul, baru nongol, baru lahir gitu ya, baru netes di SMK Nusa 2 tiba-tiba udah langsung ngambil posisi ketua OSIS. Itu kayak mind blowing aja sih, karena waktu itu sempet juga Iqbal dapet kritikan dari kakak kelas juga kayak ketua OSISnya adik kelas, nggak usah lah ikut aturan mereka, buat apa juga, kan kita kakak kelas segala macem kayak gitu. Cuman Iqbal nggak pernah anggap itu kayak hal serius lah, karena kayak untuk apa kita namanya terlalu memikirkan hal-hal yang bahkan tidak perlu kita pikirkan gitu loh. Jadi untuk kritik-kritik seperti itu Iqbal lebih memilih kayak bodo amat aja sih. Jadi waktu itu Iqbal lebih fokus untuk menjalankan organisasi, mengembangkan prestasi siswa-siswi di SMK Nusa 2. Bagaimana waktu itu dimana kita ada target untuk FLS 2N itu adalah target kita berhasil juara untuk dari segi lomba yang diadakan untuk SMK Festival. Dan alhamdulillahnya waktu itu dari semua jurusan di SMK Nusa 2 itu berhasil menyabet juara, baik dari juara 3, 2, dan 1, yang dimana waktu itu kita mendapatkan kurang lebih totalnya ada sekitar 8 piala. SMK Nusa 2 mendapatkan 8 piala waktu di SMK Fest yang pertama. Dan saat ini juga SMK Fest yang kedua sudah berjalan, dan kabarnya SMK Nusa 2 kembali menyabet beberapa juara yang tentunya itu cukup membanggakan juga sih untuk SMK Nusa 2, karena siswa-siswi SMK Nusa 2 mampu memaksimalkan potensi mereka lah di sekolah ini. Jadi Iqbal kayak ngerasa seneng juga sih sebagai ketua OSIS, dapat memotivasi mereka, dapat memotivasi teman-teman semua supaya mereka mampu mengembangkan potensi mereka. Kayak gitu. Kalau untuk overall selama 2 jabatan sangat memuaskan Kak Farah. Kayak gitu. Oke, berarti Kak Iqbal hebat sekali ya, soalnya dia dari kelas 10 langsung menjabat sebagai ketua OSIS. Kakak selama 2 tahun menjabat sebagai ketua OSIS, hal terberat apa sih yang pernah kakak alamin? Hal terberat untuk di OSIS itu adalah pembagian waktu pribadi sih. Karena kita harus di organisasi itu harus pinter-pinter memanage waktu sih. Karena waktu itu juga kebetulan waktu training itu kayak nggak mungkin lah Iqbal nyerahin seluruh tugas ke wakil, seluruh tugas ke anak OSIS tanpa mendampingi gitu. Jadi waktu training itu, karena kan Iqbal itu trainingnya kebetulan dibagi per shift, jadi setiap minggu tuh ada shift pagi, ada shift siang. Dan kebetulan waktu itu beberapa ada yang shift siang, jadi Iqbal sempetin dulu untuk ke sekolah, ikut rapat sama teman-teman, ikut bantu event, waktu itu juga sedikit-sedikit, jadi membantu mendampingi mereka juga. Ya untuk pembagian waktu itu yang paling sulit sih. Dan yang kedua adalah penyatuan chemistry tentunya antara OSIS baru dan OSIS lama. Karena canggung itu pasti teman-teman, ketika kita menemukan suasana baru, kita bertemu orang-orang baru, itu pasti kita akan ngerasa canggung banget sama suasananya, karena ya emang hal-hal baru tuh kayak masih belum terasa familiar gitulah di diri kita. Itu sih, cuman 2 itu hal yang paling memberatkan lah untuk saya sendiri. Jadi Oke. Nah, kakak kan udah ketua OSIS jadi kayak paham banget kan tentang OSIS gitu. Kakak pernah cinlok gak sama anak OSIS? Kok? Astaga. Aduh, gimana ya? Kayaknya perlu di-spill nggak? Aduh. Nggak usah sebut nama, ceritain aja. Kalau untuk hal-hal seperti itu, ya namanya manusia ya teman-teman ya, selalu jatuh pada hati yang baru ditemukan. Iya. Jadi kalau untuk Iqbal pribadi sempat teman-teman, sempat tapi kayak nggak keterusan. Jadi kayak Iqbal lebih harus bisa milih lah daripada memprioritaskan organisasi terlebih dahulu atau memprioritaskan perasaan diri sendiri. Tapi waktu itu Iqbal emang benar-benar sempat jatuh hati lah ya bahasanya dengan salah satu anggota, cuman ya kayaknya lebih penting fokus ke organisasi dulu aja kayak gitu. Karena waktu itu kebetulan kita lagi udah mau deket event, jadi kayak lebih banyak event, mending kita urus event dulu aja kayak gitu Kak. Oke, tapi Kak Iqbal ikhlas nggak ngasih jarak gitu loh buat dia demi OSIS gitu? Aduh, pertanyaan menjebak sekali teman-teman ya. Gimana ya?
ikhlas nggak ikhlas harus ikhlas teman-teman. Karena ya itulah tantangan di organisasi juga ya teman-teman. Kalau untuk mungkin teman-teman yang mau lanjut ke organisasi nantinya dan mungkin siapa tahu ya kan bisa jatuh hati sama orang-orang di dalamnya gitu. Harus ikhlas teman-teman. Ya ikhlas nggak ikhlas harus ikhlas pokoknya. Gitu Kak. Jadi harus tetap gini lah, harus tetap mentingin organisasi karena kan waktu pelantikan itu kita udah bacain surat dan ketentuan serta sumpah dan janji juga, dan kita harus lebih memprioritaskan hal tersebut lah dibanding diri kita pribadi gitu. Itu Kak. Oke, jadi Kak Iqbal tuh merelakan cintanya ya demi OSIS gitu. Harus lebih profesional guys. Iya. Di profesionalitas. Jadi mau nanya lagi nih. Boleh. Nggak, kali ini nggak menjebak gitu. Oke, boleh. Perubahan terbesar apa yang terjadi di OSIS selama kakak menjabat sebagai ketua OSIS? Perubahan terbesar adalah perombakan divisi dan pembina sih waktu itu. Tapi waktu itu perombakan divisi ini terjadi di periode kedua, di mana waktu itu sebelumnya kalau untuk periode pertama Iqbal itu masih menggunakan format divisi angkatan sebelumnya, angkatannya Kak Yudhistira, di mana waktu itu kalau nggak salah hanya ada sekitar 4 segbit. Jadi menurut Iqbal itu agak sedikit kurang efektif ya, 4 segbit, karena waktu itu anggota kita sekitar 34 kalau nggak salah. Itu kayak terlalu banyak dan harus dibagi, karena ketika kita udah 4 segbit itu bekerja dan yang bekerja itu kayak cuman inti-intinya aja gitu. Jadi waktu itu di periode kedua kita memutuskan untuk memperbanyak divisi lagi. Kalau nggak salah itu sekarang kita ada total 6 divisi saat ini. Terus juga waktu itu kebetulan pembina itu juga melakukan perombakan yang dimana kita mendapatkan beberapa pembina OSIS yang baru, dimana itu juga menambah wawasan kita. Terus juga beliau mampulah untuk menghandle anak OSIS lebih baik dari sebelumnya. Jadi untuk hal terbesar yang terjadi selama kakak menjadi ketua OSIS itu adalah perombakan pembina dan juga format divisi OSIS, itu sih. Oke. Sekarang kakak kan sudah selesai menjabat sebagai ketua OSIS. Kesibukan kakak sekarang apa ya biasanya? Sekarang sibuknya lagi konten fotografer guys. Jadi karena kan emang Iqbal suka banget sama fotografi gitu kan. Jadi kayak waktu itu emang sebenarnya waktu pas jadi ketua OSIS itu udah sempat beberapa kali ikut kayak prewedding segala macam, cuman emang nggak maksimal aja waktu itu. Jadi karena sekarang udah free, udah bebas, udah terbebas dari tugas-tugas yang melelahkan, udah nggak punya tanggung jawab yang besar lagi, dan kayak sekolah sudah nggak banyak tugas lah yang diberikan, jadi kayak lebih punya waktu free untuk keluarga, lebih punya waktu free untuk diri sendiri juga. Jadi Kak Iqbal waktu itu untuk saat ini kesibukannya lebih lagi belajar sih untuk jadi fotografer kayak gitu. Lebih lanjut pembelajaran fotografi bareng profesional gitu. Oke. Berarti Kak Iqbal selain jadi ketua OSIS dia juga bisa jadi fotografer gitu ya Kak ya? Videografer gitu. Itu sesuai kan ya sama jurusan kakak ya sebagai DKV? Yes, karena untuk DKV Desain Komunikasi Visual itu sebenarnya namanya dulu adalah multimedia teman-teman, tapi karena adanya kurikulum baru yang dimana ini sebagai kurikulum merdeka, kita diubah lagi nama jurusannya itu menjadi Desain Komunikasi Visual. Jadi kalau untuk di Desain Komunikasi Visual itu jurusan pribadi itu lebih mencakup ke fotografi, videografi, animatografi, dan juga desain produk seperti itu teman-teman. Jadi sesuai namanya Desain Komunikasi Visual, kerjaannya desain dan harus berhadapan dengan desain sewaktu-waktu, itu wajib banget. Sesuai sih. Cuman mungkin karena di DKV terlalu banyak dibagi pembelajarannya, kalau untuk fotografi belum begitu maksimal untuk Kak Iqbal pribadi ya untuk selama ini. Karena Kak Iqbal ngerasa maksimalnya itu adalah ketika waktu training. Kalau untuk di sekolah sudah cukup maksimal, kita juga udah mempelajari dasar-dasar fotografi. Terus juga kemarin ujian UKK itu kita juga memilih ujian dasar-dasar fotografi, yang dimana itu kita ngelakuin cetak foto ijazah kayak gitu. Oke. Kak Iqbal berarti termasuk orang yang sangat hebat ya, karena dia selain jadi OSIS dia juga bisa mempunyai kemampuan yang lain gitu. Dia juga bisa memberi
memberi motivasi untuk kita semua. Oke, jadi ini dari kita segini aja ya Kak ya, udah nggak terlalu panjang durasinya. Oke, dari saya sekian Farah sebagai host. Sampai jumpa di next video. Thank you guys.